Kalau kenapa kita yang membaca bismillah tidak perlu lagi wakaf di situ? Karena begini nanti, ketika orang mendengar, orang yang paham misalnya, ya orang yang paham itu mendengar kita tidak wakaf, kita wakaf di situ, maka mereka menganggap tengkunyan berarti buno watai gebaca pun hana gebaca bismillah. Bahkan karena gewakafinan artinya disesuaikan bahwa itu ayat ke-6 daripada surah Al-Fatihah, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, ayat ke-7 baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, jadi seperti itulah ya. Bagi kita yang membaca bismillah itu lebih baik ya kan sedina yang imam yang baca hanam dalih syid. Tetapi mana yang lebih baiknya? Yang lebih baik adalah kita lanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kadang-kadang handruk nafah dengku. Panjang tat waladdallin 6 harkat itu gede. Ya, sanghai dakaratnya. Maka piuh le kiman cara piuh? Ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Piuh le. Ulang-ulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan kita campur-campurkan. Jadi kalaupun kita dengar misalnya ya ada imam yang seperti itu, maka sebenarnya itulah kadang-kadang gedanya meno karena kabiasa ada dengar urung waqafinan. Siratal ladzina an'amta alaihim, tang-tang menyohana waqafinan ka salah. Jadi supaya kita jangan salah paham, artinya yang benar, yang paling benar kita salahkan, dan makan yang kadang-kadang yang kurang benar kita benarkan. Makanya kita harus paham itu, ya, harus paham bahwa yang lebih tepatnya adalah kita lanjutkan bacaan kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini bukan masalah fikih, artinya bukan perbedaan ini sebenarnya bukan masalah fikih antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, bukan. Bahkan kalau sekarang kita lihat yang berpegang kepada pendapat bismillah itu Imam Syafi'i misalnya, tetapi misalnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Abu Hanifah, bismillah itu mereka menganggap bukan ayat daripada Al-Fatihah. Makanya kadang-kadang kita dengarkan tidak dibaca bismillah, yaitu pendapat dalam fikih ya. Kalau kita rincikan seperti tadi, masalah ini bukan sumbernya di fikih, sebenarnya lebih awal daripada itu, tentang masalah penomoran ayat dalam Al-Quran. Maka itu semuanya berkenaan dengan masalah wakaf dan ibtida, ya, bagaimana kita berhenti dan memulai kembali bacaan. Juga ada beberapa tempat lain seperti tadi di Ara'aital ladzi, dan juga nanti akan kita dapatkan beberapa tempat lain yang kiranya kurang tepat ya kalau seandainya kita wakaf ataupun kita lanjutkan. Nanti kita sesuaikan dengan makna masing-masing. Oke. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita yang sudah kita mulai pada 2 pertemuan yang sebelumnya. Sebelumnya seingat saya kita sudah di pertemuan pertama kita belajar tentang Al-Fatihah. Kemudian pertemuan yang sebelumnya yang kedua itu kita belajar tentang huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, ingat mendang? Sangka dua. Tak ulang bercuti ya, tak ulang mendang selapi tentang huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Dalam membaca Al-Quran itu hal yang paling pertama adalah kita harus mengenal tempat-tempat keluar. Ya, A di mana keluar, Ba di mana keluar, Ta di mana keluar. Agar apa? Agar kita mengucapkan huruf itu sesuai dengan yang benarnya. Lu sekitar 2 minggu yang kau likut, lu sembahyang Darussalam. Lu dengar tu imam, Alam Nasrah baca. Alam Nasrah. Benar enggak itu, Ibu? Salah ya? Yang benar apa? Shin, ya. Kalau shin jadi sin mungkin enggak jadi, maksudnya dekat-dekat lah antara shin dengan sin. Nyo shin jid kesat. Dari pat iplung ya, hoi plung ya. Ya, dari pat mendumen. Ya, shin jid ke sad. Jionan.
Kalau jadi sin masih lumayan. Biasanya ibu-ibunya je ke sin. Alam nasrah laginya. Galak laginya ibu-ibu. Ya. Pada dia baca a'udzu billahi minas syaita. Ya. Nya sering tak lu dengar. Ya, itu ibu-ibu, ya. Tetapi itulah kalau sin dengan sad itu masih biasa. Kenapa biasa? Karena sad itu dia apa namanya? Shin itu di tengah lidah, sedangkan sin di ujung sedikit. Artinya masih sama-sama dan masih sama-sama tipis. Tetapi kalau shin jadi sad, ini jauh sekali. Ya, jauh sekali. Makanya untuk menghindari hal-hal seperti itu dalam membaca Al-Qur'an, kita harus tahu di mana tempat keluar huruf. Maka pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa anggota tubuh kita yang mengeluarkan huruf itu ada 5 tempat. Ya, ada 5 tempat dari anggota tubuh kita itu yang mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama adalah rongga tenggorokan. Ya, tenggorokan. Ya, tenggorokan itu terbagi kepada 3. Yang pertama adalah pangkal tenggorokan, nyoba belahannya, belahan dulingnya. Naik ke atas menyeuragam yang na jakunnya becut, nyo disebut dengan tengah tenggorokan, dan ujung tenggorokan ini di bawah leher. Nah, itu semuanya 3 bagian tenggorokan, masing-masing tempat itu mengeluarkan huruf. Pangkal tenggorokan mengeluarkan a dan h. A dan h. Kita baca 3. A. A. Nah, itu di pangkal tenggorokan. Naik kita ke atas sedikit, di tengah tenggorokan itu keluar 2 huruf juga. Huruf h dan ain. Ya, a. Itu 2 huruf di tengah tenggorokan. Kita baca sama-sama ha. Ha. Nyo lagi lu pegang yang kau ikut, bak ne baca ain, be dah melaidung. Be menan. Budah hidung gede, ya. Jadi tidak perlu masukkan ke hidung baca ain. Ain itu dibaca dengan tenggorokan juga. Itu cara membaca huruf ain. Kita naik ke atasnya sedikit, ya, di ujung tenggorokan di sini itu keluar 2 huruf apa saja? Kha dan gha, ya, ghin. Ya, kita baca kha, gha. Nah, itu 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. Aha pangkal, aha tengah, kha ujung tenggorokan. Oke. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama 5 anggota kita tenggorokan, yang kedua lidah. Ini sekarang kita akan masuk ke lidah. Lidah, kemudian 2 bibir, kemudian khayshum, rongga hidung, dan rongga mulut. Jadi ada 5. Ya, ada 5 tempat yang mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama tadi tenggorokan, kemudian lidah, kemudian 2 bibir, rongga hidung, dan rongga mulut. Oke, pada hari ini kita akan fokus masuk ke dalam huruf-huruf yang berada di lidah. Nah, huruf yang berada di lidah itu secara umum, ya, dari 29 huruf-huruf hijaiyah itu 18 huruf ada di lidah. Makanya huruf yang paling banyak itu ada di lidah. Urang yang kadang-kadang, kadang-kadang orang yang diberikan Allah kekurangan di lidahnya, maka mereka kadang-kadang itu agak sulit dalam mengucapkan beberapa huruf, dikarenakan lidah mereka itu secara umum kebanyakan huruf yang keluar dari yang disebutkan adalah keluar dari lidah. Maka huruf yang keluar dari lidah, lidah itu sebelum kita masuk ke situ, kita bagi dulu lidah. Ya, kita buat di papan tulis saja. Makhraj lidah.
Ya, lidah. Nyo dibayangkan juga lidah lagi nyo kira-kira ya. Ya. Jadi ada 4 bagian lidah. Ya, yang pertama adalah ada pangkal lidah. Nyo likut. Ya, nyo pangkal. Pangkal lidah. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua ada tengah lidah di sini. Ya, tengah. Itu yang kedua. Yang ketiga tepi, di sini tepi. Ini tepi ada 2, ada tepi sebelah kiri, juga tepi sebelah kanan. Ada tepi lidah. Dan yang keempat adalah ada ujung lidah. Ini dia bagian-bagian lidah dibagi kepada 4 bagian. Ya, lidah kita itu dibagi kepada 4 bagian dan di setiap bagian-bagian itu nanti akan ada beberapa huruf yang keluar lagi. Kalau tadi tenggorokan dibagi 3, pangkal, tengah, dan ujung. Sekarang lidah itu dibagi kepada 4 bagian. Yang pertama pangkal, tengah, tepi, dan ujung lidah. Yang pertama kita lihat dulu adalah huruf yang keluar dari pangkal. Ya, huruf pangkal. Dari pangkal itu keluar 2 huruf. Ya, keluar dua huruf. Yang pertama adalah huruf qaf. Ya, betul. Ya, yang pertama huruf qaf. Yang kedua apa Ibu? Huruf kaf. Ka, kuh. Tanya bahasanya kuh. Itu pangkal. Qa dan ka. Qa, ka. Ya. Itu 2 huruf yang keluar dari pangkal lidah. Apa bedanya? Apakah sama tempatnya? Beda sedikit. Ya, sama-sama di pangkal, tetapi tempatnya agak bergeser sedikit. Ya. Jadi lebih dalam qaf daripada ka. Bagaimana lebih dalam? Kalau qaf itu, ya huruf qaf, qa-nya, ya, dia keluar dari pangkal lidah. Pangkal lidah itu naikkan ke atas mengenai bagian yang masih berdaging dalam lidah kedanyo. Babah kedanyo dah buka, bak langit-langit kan tulungnya. Ya kan? Bak langit-langit ini tulung. Tetapi menyobrat ulikut bacut tentang anak yang menggantung-gantungnya, anak ya. Anak chipnya nah. Tentang anak menggantung-gantungnya itu masih berdaging itu. Kalau kena bagian itu, maka itu yang keluar adalah huruf qaf. Huruf qaf. Maka kalau kita simpulkan bahwa pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas yang masih berdaging, itu mengeluarkan huruf qaf. Dan kedepannya, ya, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas yang sudah bertulang, itu mengeluarkan huruf ka. Jadi bedanya sedikit saja. Sama-sama di pangkal, cuman bagian atasnya saja berbeda. Kalau qaf lebih tebal, maka dia keluar kena dengan daging. Kalau ka yang agak tipis, itu kena dengan tulang. Itu beda antara qaf dengan ka. Oke, kita baca sama-sama sekarang. Ya, kita baca huruf qaf. Qa, 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 aku. Qalqalahkan. Ya, kita sukunkan dan bunyikan qalqalah, pantulkan. Ya. Segitu, aku. Jadi tetap harus ada qalqalahnya itu. Dipantulkan, ya, jangan sampai beak. Seperti kita baca misalnya di bacaan Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Pantulkan dia. Karena itu huruf qalqalah dan dia tebal. Itu huruf qaf. Makanya huruf qaf itu keluar dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang masih berdaging. Kita maju sedikit ke depan. Kita jumpa dengan huruf kaf. Ya, itu masih sama di pangkal lidah, tetapi kena dengan langit yang sudah bertulang.
Dia bacaannya beda, hampir sama, tetapi beda. Ya. Apa bedanya? Kalau qaf tadi tebal, maka ka ini tipis. Maka ketika kita baca iyyaka iyyaqo. Nah, jangan dibaca iya ko tapi iyyaka tipiskan. Ya, jangan dibaca iya ko. Kita baca sama-sama ka ak. Nah, itu cara baca huruf K. Nah, kemudian hati-hati di huruf K. Ini jangan sampai berangin, bek mangangenhan. Iyyaka ka. Nya hana perle lagi nyan. Ya, be iyyaka. Nah, ataupun ketika sukun, ya, ketika sukun contoh sukun min qablik. Jadi tidak terlalu berangin seperti itu. Dia berangin